5, tunggu dulu, satu ayat, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Ibu Darmi. Itu Bang Juma. Oke, baik Bu, 1 menit dari saya ya Bu ya. Gini, Tuhan mengatakan apa di luar daripada apa yang Ibu katakan barusan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, satu poin, saya minta cuman sebentar aja Bu. Keluaran 3, apa yang Tuhan katakan di sana. Kita tidak akan mungkin bisa lolos dari apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya saudara kita yang Anda gunakan juga. Di Keluaran 23 itu kan sudah sangat jelas. Kita lihat punya ya. Tuhan mengatakan begini. Nomor 7-nya dia katakan gini. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Ini perintah. Ini perintah Tuhan. Ini kitabnya Nabi Musa. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Makanya orang Yahudi tidak beriman kepada pembunuhan terhadap manusia Yesus. Hanya kalian yang menjadi pengikut orang Roma, yang menjadi korban dari Paulus, yang menjadikan pembunuhan itu justru sebagai sesuatu kebenaran. Tapi Tuhan justru menganggap itu kekejian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang membunuh, yang memperkosa, merampok, meskipun dia mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosaku, menebus dosaku, mendamaikan dosaku, Tuhan mengatakan enak kali kau, aku tidak akan pernah membenarkan engkau wahai pendosa dengan mengorbankan orang yang jujur. Nggak mungkin. Ini dalil, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Ini masa nggak sampai ke sana kita, pemahaman kita, memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar diputar, oh dia yang harus mati menanggung dosa kita dan seterusnya. Padahal Yesus datang mengajarkan Taurat. Di Matius 8:4 perintahnya, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal 6. Saya baca, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. Apa mata sombong itu? Mata yang aku membaca kitabnya Yahudi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada ilah yang dibentuk selain aku dan sebelum aku dan setelah aku. Tapi diobrak-abrik segala macam, dibohongi data-data itu. Lalu yang dikedepankan adalah data yang muncul belakangan dari Roma. Yang kedua, lidah dusta. Apa lidah dusta itu? Perkataan yang menyatakan Yesus Tuhan, Yesus ilahi, Yesus ini dan itu dan oto dan onda dan seterusnya. Padahal itu tidak bersumber dari Tuhan Bapa. Tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Ini yang dilakoni kemudian oleh penyaliban, dikelilingi oleh penyaliban. Tuhan marah, murka kepada dan benci kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Apalagi yang mengimani penyaliban. Kepada Yudas, apa rencananya? Dia ingin supaya Yesus itu mati, supaya setelah mati ada penerusnya mengajarkan ke dunia bahwa yang mati itu adalah Tuhan untuk menebus dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Diputar balik. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Coba lihat, berlomba-lomba saudara-saudara Kristen lari menuju kepada konsep penyaliban itu. Padahal itu tidak pernah diajarkan. Justru Tuhan menghalangi itu. Jangan ada penyaliban. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan melakukan pembenaran terhadap orang-orang yang bersalah. Masakan penebusan Anda korbankan orang yang benar demi orang-orang yang pemburit, orang yang kemudian membunuh, memperkosa, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, begitu percaya kepada Yesus mereka diselamatkan? Tidak mungkin. Lalu dikatakan lagi, orang saksi dusta, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, ini dia. Siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan itu? Dia menebus dosa, dia mati, dia mengandung dan seterusnya. Itu dia.
Karena dusta diulang-ulang terus secara sistematis, kemudian diajarkan membudaya mendarah daging. Dusta itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu kenapa tidak menatap kepada orang yang di mana kejadian itu terjadi? Bangsa di mana di tengah-tengah mereka kejadian itu terjadi? Kenapa mereka tidak melakoni iman yang sama seperti saudara-saudara? Yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara, coba lihat. Orang Yahudi bertengkar dengan orang Kristen, Farisi, Saduki, imam-imam kepala, Paulus bertengkar semua karena kasus ini. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada juga yang berkata dia masih hidup. Ini akibatnya. Jadi tidak ada kebenaran. Cuman kalau seperti yang disampaikan Ibu Darni, oh, sebenarnya kami Kristen ini enak kali karena dosa kami. Iya, emang. Makanya tadi saya menekankan kepada kemanusiaan Yesus. 3 kali kalian dosa-dosa orang-orang yang membunuh anaknya, membunuh ibunya, karena datang kepada Yesus, dosanya ditanggung Yesus. Enak kali enggak? Dosa tanggung masing-masing. Berapa banyak kemudian data di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dosa tanggung masing-masing. Tuhan memberikan solusi, kita bertobat. Yeskiel 18 sampai 20. Bertobat. Aku akan membangkitkan pelaku dosa untuk mempertanggungjawabkan dosanya, dan aku akan membangkitkan orang yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dari kebenarannya. Orang bersalah tidak menanggung, orang bapa tidak menanggung anak, anak tidak menanggung, masing-masing kita. Makanya dikatakan datang Yesus kemudian nanti di hari kebangkitan atau di hari penghakiman atau di hari di penghujung hari dunia ini, ya, di hari penghakiman, dia akan menghakimi dan memberikan upah sesuai dengan perbuatan. Dia akan menghakimi. Yuk menyembahku, siapa yang ajarkan? Kau ke neraka. Yuk menjadikan aku sebagai nabi, siapa yang ajarkan? Kamu masuk ke surga. Itu maksudnya. Jadi cobalah teman-teman, pikirkan lagi, apakah kita ini sudah beragama sesuai dengan ajaran nabi yang kita percayai? Atau justru kita bertentangan dan kita hanya direcoki? Karena dikatakan nabi-nabi palsu itu akan datang, akan menyesatkan banyak orang, Dan coba lihat, ini terakhir sekali, 30 detik. Di dalam kitab saudara, saya nggak usah pakai Quran, saya pakai kitab saudara. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi keluar dari Yerusalem, lalu berjalan menuju ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah planos, penyesat, pembohong, pendusta itu. Dan itulah antikristus. Bagaimana ciri-ciri pendusta itu? Ciri-ciri pendusta itu, apa yang bicarakan mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Nah sekarang mari kita uji. Yesus menurut saudara-saudara itu manusia atau Tuhan? Mulut kalian aku mengatakan dia manusia, dia datang sebagai manusia, tapi hati kalian gimana? Pikiran kalian gimana? Sesuai enggak? Tidak. Dalam hati kalian itu bahkan kalian ungkapkan, tapi sekarang dia adalah Tuhan. Nah ini planos. Ini planos namanya. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem, masuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti lebih munafik lagi. Penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Yesus datang sebagai manusia. Ya, mana mayatnya? Enggak usahlah kita bicarakan mayatnya. Pokoknya dia sudah. Ya, ini tanda-tanda, ini penyakit hati namanya. Ini sudah tanda-tanda. Karena itulah kemudian, ya, mari kita sekali-sekali menggunakan data akal untuk kita berdiskusi sambil bercanda. Kita tidak perlu hujat-hujatan. Demikian dari saya, Bang Suma dari Makassar. Manusia tergantung di rumahnya sendiri. Tepuk tangan.